Silakan sholat. Tes 1, 2, 3 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah Al-Isra ayat ke-7. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di dalam ayat ini atau di surah Al-Isra ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tatbira. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu bagi diri kamu. Dan jika kamu berbuat jelek, falaha, maka bagi kamu kejelekan kamu yang berbuat tadi. Wa idza jaa wa'dul akhirah, dan jika datang janji akhirah yang terakhir, liyasu'u wujuhakum, maka apa? Maka mereka akan apa? Dibikin suram di mereka punya wajah. Wala yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan orang-orang yang mengalahkan kamu itu akan masuk ke masjid sebagaimana dulu mereka pertama kali masuk, gitu. Nah Bu, di dalam ayat ini atau sebelum kita membahas lebih jauh tentang ayat ke-7 ini Bu, mungkin kita agak sedikit mengulas ke ayat sebelumnya yang tujuannya agar kita paham. Jadi di ayat sebelumnya, kalau di ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain. Artinya, di ayat keempat Allah mengatakan atau Allah menetapkan bahwa orang Bani Israil itu akan berbuat kerusakan 2 kali. Ya, artinya yang pertama Allah tetapkan bahwa orang Bani Israil itu akan berbuat kerusakan 2 kali. Nah, di ayat kelimanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nanti mereka akan berbuat kesalahan yang pertama, maka Allah akan menghukum mereka melalui hamba Allah yang beriman dengan cara menyisir lokasi mereka. Yang mana kalau menurut Syarawi, bahwa kesalahan mereka yang pertama itu yaitu kesalahan yang mereka perbuat yaitu ketika di masa Rasulullah SAW, yaitu di mana mereka kerap kali bikin ulah di masa Rasulullah. Ulah mereka yaitu salah satunya mereka mengadu domba antara kaum Muhajir dan Ansor. Mereka juga berupaya membunuh Rasulullah, dan juga terlalu fatal dari itu semua yaitu mereka melecehkan kehormatan seorang wanita.
Yang puncaknya itu pada perang Bani Quraisyah, sehingga akhirnya mereka apa? Mereka mendapatkan hukuman dari Allah berupa mereka terusir dari Madinah. Itu yang ayat 5. Nah di ayat ke-6 Allah menjelaskan bahwa mereka ketika itu pada apa? Mereka mendapatkan kemenangan ketika udah mereka kalah nih. Maka Allah gilirin tuh gantian. Yang tadinya mereka kalah, Allah kasih mereka kemenangan. Nah, menurut Syekh Sahrawi, kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan ketika mereka berhasil menduduki Palestina. Nah, ketika itu mereka menduduki Palestina yaitu pada perjanjian Balfour tahun 1967, yaitu di mana mereka berhak mendirikan negara di Palestina itu tahun 1967. Dan ini masuk daripada tafsir Syekh Sahrawi mengatakan bahwa mereka apa? Dipergilirkan menang dan berhasil menguasai yaitu Masjidil Aqsa atau yang kita tahu yaitu Palestina. Nah, maka di ayat ke-7 ini Allah menjelaskan, Bu, bahwa tentang hukuman atau kejelekan yang kedua ini merupakan apa? Kalau yang sekarang ini mereka ini sedang berbuat kerusakan yang kedua. Kalau pertama kan udah tuh di masa Rasulullah dan mereka dikalahkan dan mereka kembali menang yaitu ketika mereka menguasai Palestina. Dan yang maka di ayat yang ke-7 ini merupakan isyarat bahwa mereka ini sedang berbuat kerusakan dan nanti mereka akan dikalahkan. Jadi ayat 7 ini merupakan kabar gembira bagi muslim bahwa kita ini akan kembali menguasai Palestina. Gitu. Karena apa, Bu? Karena di sini dikatakan apa? Waliyahudul masjidah kama dakhuluhu awwala marrah. Yaitu ketika apa? Ketika mereka berhasil masuk ke Masjidil Haram sebagaimana mereka masuk ketika kali pertama. Jadi, Bu, yang merupakan isyarat bahwa orang-orang Islam nanti itu bisa menguasai Palestina lagi. Itu dengan catatan orang Islam ini harus kembali kepada ajaran Allah, orang Islam ini harus kembali kepada manhaj Allah, itu syaratnya. Kalau misalnya kita mau berhasil lagi mengalahkan orang-orang Bani Israel. Nah, di sini juga dikatakan lihat turuna wujuhakum, yaitu mereka mereka ini menyuramkan muka-muka mereka. Jadi maksud menyuramkan muka-muka mereka itu mereka dibikin di sejenis hukuman yang dimana hukuman tadi itu mempengaruhi raut muka. Sesuatu kalau kita ngerasain sakitnya, misalnya ketusuk jarum, itu kalau misalnya namanya ketusuk jarum itu sakit, itu kelihatan tuh dari raut muka. Artinya itu benar-benar sakit, ya kan? Artinya apa? Ekspresi wajah itu menggambarkan tentang apa? Tentang rasa sakit yang mereka rasakan. Sehingga gambaran tentang suramnya wajah mereka ini merupakan gambaran bahwa Allah mengazab mereka, menghukum mereka dengan hukuman yang keras. Dan itu nanti akan hukuman itu akan diberikan kepada mereka melalui tangan orang-orang Islam. Dan juga dikatakan lihat hulul masjidah kama dakhuluhu awwala marrah, yang dimana orang Islam atau musuh mereka atau yang mengajak mereka akan masuk ke Masjidil Haram kama dakhuluhu awwala marrah, yaitu sebagaimana mereka masuk ketika masuk pertama kali ke Masjidil Aqsa ketika itu. Nah, jadi, Bu, orang Islam itu pertama masuk ke Palestina itu ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi Palestina itu dulu dikuasai oleh orang Romawi yang beragama Masehi. Maka ketika Umar memimpin menjadi khalifah, maka Palestina itu berhasil dikuasai atau ditaklukkan. Maka ketika itu orang-orang Islam menguasai Palestina, kan begitu. Nah, itu Islam tuh dari zaman Umar bin Khattab sampai tahun terakhir 1967 Muslim. Sampai akhirnya di perjanjian Balfour, yaitu di mana orang-orang Israel itu berhasil menduduki Palestina dan dia berhak menduduki negara Palestina sebagai negara mereka, ngeklaim. Yaitu ketika ketika di perjanjian Balfour tadi. Nah, juga di sini
Ayat ini Bu, ini memberikan isyarat kalau kita pengen kembali ke Masjidil Aqsa, maka kita harus apa? Berpegang terhadap manhaj Allah, berpegang terhadap agama Allah. Dan juga di kelanjutan ayat Allah bilang apa? Fa iza jaa wa'dul akhirah. Dan jika datang yaitu wa'dul akhirah, yaitu janji yang akhir. Nah, ini dimaksud kata akhirah ini yang terdapat dalam ayat ini isyarat Bu. Akan apa? Akan akhir cerita Palestina. Yang namanya Palestina akhirnya atau nantinya itu akan kembali dikuasai oleh orang-orang Muslim. Karena sekarang Palestina atau Masjidil Haram itu udah bukan bagian dari apa? Palestina, tapi udah menjadi bagian apa? Bagiannya orang-orang Israel tadi. Itu tanah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu udah nggak dikuasai orang Palestina Bu. Kalau kita mau masuk mau ziarah nih ke Masjidil Aqsa, itu bisa orang Israel. Udah bukan lagi orang Palestina, karena namanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu udah menjadi bagian dari kekuasaan mereka, dikuasain. Cuman itu juga mereka mau ngancurin kan takut-takut juga. Takut-takut apa? Umat Islam marah. Makanya dibikinlah itu Masjidil Aqsa, di bawahnya itu digorong-gorong sama dia. Tujuannya sengaja biar roboh. Secara perlahan, ketika roboh kan artinya apa? Robohnya bukan karena dirobohin, kan begitu. Sengaja dibikin gorong-gorong. Nah gitu, jadi itu merupakan isyarat bahwa mereka itu akan apa? Akan menguasai dan berbuat kerusakan. Dan juga mereka yang selanjutnya yang perlu kita ketahui Bu, bahwa orang Palestina ini masuknya sekarang ini itu kan merupakan isyarat bahwa Palestina ini sebentar lagi hancur. Kenapa saya katakan bahwa Palestina sebenarnya sebentar lagi hancur? Ketika dia udah masuk ke kemana apa? Orang Israel itu sebentar lagi hancur ketika dia udah masuk Palestina. Karena Bu, orang-orang Israel itu sejatinya atau tadinya, kalau di dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil uskunu al-ardu. Kalau kata Allah kan gitu. Qulna, dan kami mengatakan min ba'dihi, pada sebagian orang-orang Bani Israel, uskunul ardu, yaitu apa? Diamlah kamu di negeri ini. Nah, kalau menurut ulama yang dimaksud al-ardu di sini kan Baitul Haram, Baitul Aqsa, Baitul Maqdis. Ya kan begitu. Tapi kalau kata Syarawi yang dimaksud al-ardu di sini yaitu bumi, maksudnya seluruh negeri. Kenapa? Karena al-ardu di sini itu enggak dibarengin dengan kata sifat. Seperti kalau misalnya Ardul Madinah, artinya apa? Tanah Madinah. Atau Ardul Haram, yaitu tanah haram. Di sini cuma disebut al-ardu, cuma tanah doang. Maka secara menafsirkan bahwa yang dimaksud al-ardu di sini apa? Tanah semua bumi. Makanya orang-orang Bani Israel sebelum masuk ke Palestina itu Bu, dia itu nemplok di berbagai negara. Di Jerman dia ada, di Amerika dia ada. Waktu itu mereka belum punya negara. Sampai akhirnya ketika mereka dapat kesempatan, mereka masuk ke Palestina dan mendirikan negara, yaitu tahun 1967. Tapi dimanapun orang-orang Israel ini bertempat tinggal selalu bikin ulah. Maka sehingga wajar orang-orang Israel ini selalu dibantai. Ketika di masa Rasulullah dia terusir karena bikin ulah. Begitu juga di Jerman, mereka dibantai oleh Nazi karena juga memang bikin ulah di Jerman. Dan puncaknya mereka akhirnya apa? Mendirikan negara, yaitu di Israel. Kenapa Bu? Karena ini kan dengan berkumpulnya mereka yang tadinya kan dari berbagai negara nih pindah ke satu titik, yaitu Palestina. Maka ketika itu kan mudah bagi kita menghancurkan orang-orang Bani Israel tadi. Kalau misalnya orang-orang Yahudi itu mencar kemana-mana, sekarang bagaimana kita mau ngalahin? Maka dengan dia berkumpul di Palestina, menurut Syarawi ini merupakan isyarat bahwa bahwa ini pertanda bahwa orang Bani Israel ini udah akan dekat lagi dikalahin. Kenapa? Karena mereka udah di satu tempat, tinggal dihajar aja itu di Palestina. Sehingga kita Gak bingung ketika menghancurkan orang-orang Bani Israel itu di mana posisinya, di negara mana. Gak bingung, kenapa? Karena mereka udah di satu titik, sehingga ngancurin itu gampang kalau kata
Syekh Sa'rawi mengenai orang-orang Bani Israel ini, Bu. Dan juga yang menjadi pembahasan yang kenapa saya agak belakangin pembahasannya, yaitu pembahasan yaitu ayat Quran yang di awal, in ahsantum li anfusikum wa in a'satum falaha. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu buat diri kamu. Dan jika kamu berbuat jelek, maka kejelekan itu juga bagi kamu. Nah, di dalam tafsir ini, Bu, Syekh Sa'rawi menjelaskan bahwa kalimat ini atau perkataan ini memang khitabnya itu kepada orang-orang Bani Israel. Tapi ini juga pelajaran yang bisa diambil untuk semua manusia, baik itu kafir maupun orang beriman, bahwa yang namanya perbuatan, kalau kita melakukan perbuatan baik itu akan kembali ke diri kita. Dan begitu pun ketika kita melakukan perbuatan jelek itu akan kembali kepada kita. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kalau Allah mengatakan in ahsantum, jika kamu ingin melakukan kebaikan, kan begitu? Apa kok ada istilahnya jika kamu melakukan kebaikan? Karena orang-orang Bani Israel itu, Bu, fihi isarah ila annahum fi syaqi an yuhsinu. Karena orang-orang Bani Israel itu pengen melakukan kebaikan, cuman mereka ragu. Kira-kira gimana nih ya, lakukan apa enggak? Ragu itu mereka. Sehingga apa? Sehingga Allah katakan kepada mereka, kalau kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu buat kamu. Kalau kamu melakukan kejelekan, maka kejelekan itu buat kamu. Dan ini juga sebenarnya nasihat buat kita, terutama orang-orang Islam. Karena cenderung ketika kita melakukan kebaikan, kita kan sering ragu. Kita ragu berbuat baik karena kita misalnya nih berbuat baik kita merasa rugi, ngenakin orang dong. Ya kan begitu, ragu gitu tuh. Contoh nih dalam bertetangga, kita masak enak, kita kasih tetangga. Kan begitu. Itu kan amal baik, ngenakin tetangga. Ya kan? Tapi tetangganya nggak ada balas misalnya. Akhirnya kita berpikir, aduh, gua ngasih dia sayur lagi nggak? Soalnya kayak orangnya cuek, nggak ini kayaknya nggak tembal balik misalnya. Nah, itu kan sejenis keraguan. Padahal, Bu, walaupun misalnya dia nggak memberikan balasan kepada kita, tapi janji Allah apa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan pasti kamu akan dapat. Itu buat kamu, bukan buat dia. Caranya gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas ibu akan mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang telah ibu berikan kepada misalnya tetangga ibu. Terkadang kan kita suka ragu berbuat baik karena kita berpikir, ngapain nguntungin dia, ngenakin dia. Bukan ngenakin dia, ngenakin ibu. Kenapa? Kebaikan itu akan kembali ke ibu sendiri, bukan ke dia. Yang terkadang kita ragu begitu. Dan juga apa? Kita ragu berbuat baik karena apa? Karena kita khawatir merugikan kita. Sumber seperti misalnya kita kan punya sumber air nih, tetangga nggak punya numpang seumur umur misalnya. Atau tetangga misalnya nggak punya listrik, numpang listrik seumur umur. Sampai terkadang kita ragu, apa iya gue kasih terus apa enggak, kalau pikir-pikir merugi, nggak nguntungin misalnya. Kan itu timbul keraguan. Maka dengan ayat ini Allah ingetin ibu sebenarnya, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu buat kamu. Walaupun secara dohir nih listrik kita diincot, ya kan, air kita diincot misalnya, tapi hakikatnya kebaikan itu akan kembali ke ibu, nggak akan kemana-mana, nggak akan nguntungin dia doang. Yang untung mah pasti ibu, nggak akan kemana-mana. Itu kebaikan pasti Allah balikin dengan cara apa? Macam-macam. Mungkin dengan keberkahan, dengan kita gampang beramal baik, ya kan, dengan rezeki ada aja tuh gimana. Yang jelas apa? Yang jelas jangan terlalu sempit memahami bahwa kebaikan ada apa ketika kita berbuat baik, maka kebaikan buat diri kita. Dan kita sempitkan bahwa mana kebaikan itu dari dia, bahwa dia balas, itu baru kebalas buat kita, bukan begitu. Tapi dengan cara lain. Begitu juga kadang kita ragu berbuat baik, kadang kita nggak yakin orang itu bisa ngebalas, ya kan? Dia mah orang begitu, ngapain berbuat baik? Belum tentu. Misalnya kita hari ini berbuat baik, dia bakal terima kasih besok. Kemarin aja gue kasih, misalnya dia kayak orang pura-pura nggak tahu misalnya.
Nah terkadang kan kita sering tuh melakukan kebaikan ragu, alasannya apa? Ya alasannya kalau kita pikir kayaknya nggak ada untungnya. Kan begitu tuh. Pokoknya segala sesuatu nih kita pengen berbuat baik ragu. Biasanya satu karena kita berpikir nggak ada nguntungin. Maka Allah tegasin lagi, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu buat kamu. Artinya apa? Secara zahir nguntungin, tapi nanti entah kapan, yang jelas Allah akan memberikan kebaikan yang Allah kasih dengan cara Allah sendiri. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas apa? Jangan pernah merasa rugi. Karena apa? Karena ibu sampai ke apapun nggak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat atau melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kita. Misalnya kita berbuat keburukan nih, kita buang sampah sembarangan, kita kotorin, kita punya hati dengan dengki, iri sama orang. Maka apa? Maka segala bentuk kotoran yang kita lakukan terhadap dohirnya kita, batinnya kita, itu kan akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap kehidupan. Salah satunya, ya kan, salah satunya misalnya nih kita orangnya nggak apa sama sampah itu nggak api kotor misalnya. Nah itu kan misalnya nih salah satu penghalang rezeki kalau kata ulama. Kalau misalnya kita masih ngantong masih nyimpen sampah di rumah ba'da maghrib, maka ulama mengajarkan kalau misalnya ada sampah dalam rumah, keluarin itu sebelum maghrib. Kalaupun mau simpan di dalam rumah, masukin, tutup, jangan nabrak. Kan itu yang menyebabkan sempitnya rezeki. Gitu, artinya apa? Apik dalam masalah itu aja, sampah apik. Gitu. Dan juga dalam masalah kesehatan kebersihan dohir, kebersihan batin juga perlu. Kenapa Bu saya bilang perlu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang menjaga kebersihan baik dohirnya maupun batinnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya itu sakit cuma 2 kali. Kenapa Bu Rasulullah sakit cuma 2 kali? Karena Rasulullah adalah orang yang paling menjaga dia punya kebersihan hati, menjaga dia punya kebersihan zahir tubuh. Sehingga Rasulullah itu sakit 2 kali. Kapan? Ketika Rasulullah SAW selepas hijrah dan ketika Rasulullah SAW menjelang meninggal. Artinya apa? Rasulullah ketika hijrah itu sakit, itu namanya marad. Marad itu artinya sakit yang ada sembuhnya. Nah yang kedua, ketika menjelang mati itu namanya sakarat. Jadi yang namanya sakit, sakarat, itu sakit yang gak ada sembuhnya. Jadi kalau orang udah mau mati nih sakit, nah itu sakarat namanya. Artinya sakit yang gak ada sembuhnya, sakarat. Begitu. Dan artinya apa? Ini kan menjaga kebersihan atau menghalangi diri kita dari berbuat buruk, maka kita akan terhindar keburukan sebagaimana Rasulullah. Tapi juga jangan mentang-mentang kita dikasih sehat, ya kan? Kita ngerasa sombong kalau hati kita bersih. Enggak, justru bisa jadi kita kayak Fir'aun yang juga jarang sakit, ya kan? Itu bentuk istidrat namanya. Gitu. Itu terkait apa Bu? Terkait kotoran di zahir kita maupun batin kita. Begitu juga terkait perbuatan yang mengotori harta. Itu apa? Yang terkait riba, yang menyebabkan apa? Penyakit. Penyakit berupa apa? Berupa penyakit kita punya harta. Makanya saya mungkin agak sedikit seragam sama Ustadz Ujang. Kalau kemarin kan belum ngebahas masalah riba, masalah bank keliling. Mohon maaf Bu ya. Mungkin ibu-ibu berpikir ya Ustadz, jangan cuma ngomong riba, jangan cuma ngelarang jamaah bank keliling. Kalau bisa kasih solusi dong, kan biasa begitu orang tuh umumnya. Jangan cuma nasihatin, minjemin dong, kan begitu ya. Nah ini Bu, ini memang perlu ibu sama ketahui. Ya. Nah ini perlu sama-sama ibu ketahui bahwa sebenarnya inti masalah bukan masalah minjemin atau enggak. Karena dulu waktu saya masih di pasar, saya itu pernah Bu dapat suntikan dana dari partai gede
banyak tuh. Sampai akhirnya dari suntikan dari waktu dulu saya masih aktif di partai ya. Suntikan dana itu saya gunakan, waduh ini penyakit di pasar ini bang keliling. Kan begitu. Maka saya apa? Kalau saya kan orangnya nggak pengen dibilang wah jangan cuma ngasih ngomong doang, kasih solusi. Akhirnya apa? Saya bikin pengumuman buat ibu-ibu, saya bilang kalau misalnya butuh duit udah jangan minjem bank keliling sama saya aja nih, nggak ada bunga. Kenapa saya berani? Saya dapat suntikan dana bukan duit saya, kan begitu. Ya udah tuh berjalan, ya sebulan 2 bulan mah lancar, ya kan? Tapi kesannya ya tetap aja bank keliling lagi. Padahal apa? Saya udah coba gitu, ngasih apa solusi. Tapi ternyata solusi dalam bentuk itu nggak jadi solusi, Bu. Karena apa? Pada akhirnya yang perlu didandanin itu mentalnya. Kalau sekedar solusi minjem sini minjem tetap aja kita nggak tahu di belakang kita atau bangke lagi dia main. Itu artinya apa? Ternyata solusi memberikan pinjam itu nggak jadi solusi. Maka yang perlu kita dandani mental kita. Nah sekarang nggak ada salahnya kita coba sedikit mengkaji atau mendandani kita muncul mental terkait masalah ini. Yang pertama, Bu, kalau misalnya kita minjem, ya Bu, mohon maaf, kita minjem ke bank keliling. Kalau kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adzanu biharbin minallah. Kalau kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakan, maka umumkanlah perang Allah dan Rasulnya. Artinya ketika kita bermain dengan riba, itu sama saja kita menyatakan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Artinya dengarnya udah serem tuh. Kalau orang udah nantangin perang sama Allah dan Rasulnya, waduh berat. Apa efeknya? Nah, efeknya diantaranya yaitu apa? Riba yang pertama. Riba itu tidak akan menambah kita punya harta. Kenapa? Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Secara dohir ini bertambah, tapi pada hakikatnya itu nyedot itu. Maka nggak sedikit orang yang minjem terhadap misalnya kayak gitu, makin kemari makin susah. Karena memang itu tadi janji Allah bahwa mereka sejatinya nggak nambah, malah ngurang. Dan yang kedua, riba juga mendatangkan ajab satu negeri. Idza dhuharuz zina war riba. Jika telah nampak perzinahan dan juga riba fi qaryah dalam sebuah negeri, faqad ahallu bi anfusihim. Maka apa? Bi anfusihim, maka Allah akan melimpahkan kepada, maka sesungguhnya mereka itu meminta apa kepada Allah untuk mereka itu disiksa sama Allah. Artinya, Bu, makanya wajar kenapa Ustadz Ujang gembar-gembor supaya kita ninggalin hal-hal yang demikian. Karena apa, Bu? Karena kalau misalnya ini satu orang yang berbuat zina, satu orang yang melakukan riba, satu kampung yang kena aja. Itu yang apa? Kalau kata Rasulullah begitu. Maka apa? Wajar kalau kayak Ustadz Ujang kan kalau dari kemarin nih ngomong dar. Itu ya. Itu yang selanjutnya apa? Bahwa riba itu merusak kehormatan orang lain. Kalau kata Rasulullah apa? Inna min arbar riba al-istita'u la tu'irdi muslimin bi ghairi haq. Sesungguhnya seburuk-buruknya riba adalah merusak kehormatan orang lain. Makanya ibu nggak sedikit tahu ibu pinjol. Kalau misalnya ibu minjem sama pinjol dan ibu bayar nggak beres, itu yang diteror siapa? Tetangganya, saudaranya, dan bahkan dia ngejelek-jelekin orang yang bersangkutan. Kehormatannya hancur. Bahkan yang paling fatal ketika dia orang-orang pinjol tadi menghubungi perusahaan mereka. Maka apa? Secara nggak langsung dia berbuat masalah, kan artinya ada masalah, jadi masalah nih, perusahaan dipecat di akhirnya. Udah kehormatan hancur, mata pencarian dia hancur-hancuran. Ini efek apa, Bu? Efek saya bilang udah nyatakan perang sih sama Allah. Allah dibikin apa? Kehormatan dia hancur. Maka nggak sedikit orang stres gara-gara itu.
Makanya kenapa Bu? Polisi itu suka ngegerebek pinjol. Karena ulah yang ditimbulkan pinjol ini udah sampai di kasus-kasus yang masuk ke polisi. Kan orang gantung diri gara-gara pinjol. Rumah tangga berantakan gara-gara pinjol. Macam-macam tuh. Makanya wajar kalau polisi juga nggak gerebek gitu. Kalau jatuhnya udah berulah gitu. Dan juga riba menjerumuskan kepada kemiskinan. Kalau kata Rasulullah apa? Ma'ahad aksara minar riba illa kana akibatu amrihi killah. Siapapun yang memperbanyak harta dari riba, maka ujung akhirnya adalah kemiskinan. Itu kalau kata Rasulullah. Dan juga riba mendatangkan paceklik. Kalau kata Rasulullah, ma min qaumin yadhharur riba illa uhidu bisanah. Tidaklah riba merajalela suatu kaum kecuali akan ditimpa paceklik. Dan yang paling fatal dari itu semua apa Bu? Kalau kata Allah, alladzina, orang-orang ya'kulur riba, yang memakan riba, la yaqumuna, mereka tidak akan bisa berdiri illa kama yaqumul ladzina, kecuali sebagaimana berdirinya yatakhabbatuh syaitan minal mas, seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Artinya ketika nanti, ini ada dua pendapat, bahwa nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti orang gila. Itu di akhirat. Dan ada ulama juga yang menafsirkan ini juga terjadi di dunia. Enggak sedikit orang yang keblinger, yang seperti orang gila gara-gara dia terlilit pinjol, enggak sedikit tuh. Padahal stres, rumah tangga hancur, karir hancur. Gara-gara apa Bu? Gara riba. Dan lo gambarkan seperti apa? Seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Artinya berlebihan enggak Allah kalau ngomong gitu? Enggak Bu. Udah kejadian banyak tuh. Udah banyak. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana solusi kita menghindari riba? Solusi mungkin pertama saya bilang tadi, ada yang ngasih pinjam tanpa riba, itu ya solusi. Tapi solusi yang terpenting Bu, yaitu apa? Kenali mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, terkadang ini kan orang ini nggak bisa kenal mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah boleh kita minjem riba? Misalnya karena orang nggak ada yang minjemin lagi, boleh. Asal satu syaratnya, kalau ibu nggak minjem sama bank atau bank keliling, ibu mati. Mati nih ibu nih. Waduh, Ustaz, kalau saya nggak minjem sama bank keliling saya mati, Ustaz. Ya udah, silakan, halal tuh Bu. Cuman kan terkadang orang minjem ke bank keliling bukan karena alasan mati, karena besok gue mau jalan gak ada duit, ya kan begitu. Karena gue pengen ini dan itu, udah itu bukan lagi kebutuhan, keinginan. Sehingga wajar pada akhirnya apa? Susah sendiri, karena mereka nggak bisa mengenali keinginan mana kebutuhan. Kayak saya aja nih jujur, itu motor saya udah butut Bu. Sampai kan istri waktu pulang kampung kemarin ngeliat abangnya motornya cakep, motor Yamaha terbaru. Sampai dia bilang, ya itu motor Mas Sugeng bagus ya. Kenapa? Saya bilang, kamu mau? Pengen sih. Cuman saya bilang, kira-kira manfaatnya apa? Kan gitu. Kira-kira apa? Kalau kita tujuan kita kemana sih? Paling kita rumah doang, nggak kemana-mana. Jarang, paling kalau saya nganter anak sekolah doang. Apa manfaatnya kalau saya beli motor baru yang lebih cakep? Nggak ada manfaatnya. Saya bilang, secara kebutuhan saya cukup dengan motor butut saya. Kalau misalnya sekedar pengen gaya mah saya beli aja PCX yang bagus sekalian. Ini kan Vario jadul itu. Begitu juga kadang-kadang ada saya punya mobil biasa, misalnya Xenia. Ada yang nyariin dulu, gantilah mobil itu Fortuner kan gitu. Ya buat apa juga saya ganti Fortuner? Toh dengan mobil Xenia aja saya udah cukup, pulang kampung bisa kuat, nggak mau ke apa. Iya, kalau misalnya lempengan saya beli ganti Fortuner, toh misalnya usaha saya sepi kan bingung juga tuh, puyeng juga. Gitu. Kalau lagi rame, kalau lagi sepi apa nggak puyeng? Begitu Bu. Artinya apa? Dulu mana ini butuhan apa keinginan gitu. Kalau misalnya nih saya jujur Bu ya, saya jujur. Masalah terkait pinjam riba ini udah digodok di bapak-bapak, udah digodok. Sampai saya bilang bapak-bapak, Pak, kalau Bapak misalnya sekedar pengen butuh makan, saya pikir ke rumah aja Pak.
Makanya ada tuh satu bapak-bapak, Bu. Jadi kayak orang tua saya sendiri tuh. Ke rumah, kucuk-kucuk, Ustaz. Saya sakit, Ustaz. Coba dah pegang pegang gitu. Ini minta duit buat berobat gitu. Oh iya, dikasih. Begitu juga. Satu saat dia nggak ada makan buat makan. Nah, dia juga minta buat makan. Kalau sekedar misalnya buat kebutuhan kayak gitu mah, kayak Ustadz Ujang maupun saya pasti welcome. Kan gitu. Dan terkadang, ya, adik juga minjem juga. Satu saat minjem, Bu. Dia pun minjem juga sesuai dengan apa, Bu? Dengan arah kajian. Jadi kalau di kajian bapak-bapak itu udah saya bahas tuh masalah pinjam meminjam. Jadi kalau minjem itu, kalau menurut Al-Quran itu ada hitam di atas putih, kita memberikan jaminan, ya kan begitu. Nah itu satu saat dia datang, kuculuk datang, Ustaz, nih saya mau minjem, saya buat jaminan nih Ustaz, sertifikat. Minjemnya sih nggak banyak, Bu, cuman 1 juta, 2 juta, cuman kan gak ada ini sertifikat, kan begitu. Tapi karena dia udah ngaji, udah Pak, saya bilang Bapak udah tahu bagaimana hukumnya menurut Allah, saya juga kita sama-sama bahas, sertifikat saya terima, ini duit Bapak ambil. Mudah-mudahan kalau kita menjalankan syariat Allah sesuai dengan petunjuk yang ada di Al-Quran, Bapak dimudahkan untuk bayar, kan gitu. Saya juga nggak dikhawatir karena apa? Jaminan saya pegang. Akhirnya bener aja, sebelum waktu jatuh tempo itu duit dia udah kasih, padahal itu bapak-bapak nggak kerja. Kenapa, Bu? Karena antara saya dengan bapak-bapak tadi itu kan menjalankan hukum Allah, syariat. Kita nggak keluar dari itu. Kalau memang Allah perintahkan hitam di atas putih, kita tulis hitam di atas putih. Kalau Allah mengajarkan perlu yang namanya jaminan, dia hadirkan jaminan. Sehingga ketika itu apa? Ini udah berapa kali diminjem, beres 3 kali. Padahal itu orang nggak kerja. Tapi setiap minjem itu dari cara pinjem jual belinya, pinjemnya itu dengan kita pakai dengan cara Quran, beres Pak, Bu, beres. Yang saat intinya kuncinya jangan jauh-jauh dari petunjuk Allah. Kalau misalnya kita nggak jauh dari petunjuk Allah, Allah kasih kita keberkahan, Allah kasih kita kemudahan. Begitu intinya mah itu, Bu. Yang mungkin nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid kepada beliau. Silakan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada malam hari ini. Satu ayat dari surat Al-Isra, tapi banyak hal yang kita dapat sebenarnya sudah terang benderang disampaikan oleh Ustadz Iril tentang ayat ke-7 dari surat Al-Isra ini, di mana ayat ini hitobnya kepada orang Yahudi, namun Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ada pelajaran dalam masalah ini, di mana yang pertama Quran menceritakan tentang orang Yahudi supaya kita ini sebagai orang beriman, ngaku orang Islam, ngaku orang beriman, tapi mental seperti mental orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu orang yang sangat serakah, dengki, pingin menguasai segala keadaan, dan oleh Allah diberikan ilmu kepada mereka, kemudian harta juga diberikan kepada mereka, namun pada akhirnya tetap saja dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah dijelaskan di dalam ayat ke-7 dari surat Al-Isra, kata kuncinya kalau kita berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita berbuat jelek maka kejelekan itu pun akan kita yang mendapatkan kejelekan itu tadi. Jadi pemahamannya begini Ibu, orang Yahudi aja yang Allah kasih kekuasaan dengan diberikan penguasaan ilmu pengetahuan,
dengan diberikan kekuasaan, bagaimana dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di muka bumi ini orang terkaya di dunia ya orang Yahudi, orang pintar di dunia, orang-orang cerdas itu ya orang-orang Yahudi. Namun pada akhirnya nanti dengan janji Allah Subhanahu wa taala tetap aja orang Yahudi itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan mereka. Apalagi kita yang istilahnya ketika kita berbuat, apa sih yang kita bisa perbuat, kan begitu. Cuman dalam masalah ini, ketika kita ini pingin mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ibu pingin dapat kebaikan dari Allah enggak? Hah? Pingin apa pingin banget? Pingin banget. Jadi kalau pingin dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ini nih, kan kita udah ngaji nih malam ini. Kalau pingin dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya berbuat baiklah karena Allah. Yang namanya berbuat baik itu bentuknya itu kan umum. Yang penting baik, kan begitu. Kepada siapa saja, di mana saja, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pertimbangan lain berbuat baiknya itu. Kita berbuat baik itu ngejalanin perintah Allah karena pingin dapat kebaikan dari Allah. Jadi mau punya tetangga misalnya nyebelin, ngeselin, ya tetap aja lah semangat kita berbuat baik kepada dia karena Allah. Kenapa? Karena kita harus meyakini bahwa setelah kita ngaji tahu dalam Al-Qur'an, kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau misalnya ibu nih pingin punya cita-cita besar misalnya tentang anak-anak kita, tentang cucu kita, tentang masa depan kita, mereka pingin Allah berikan kebaikan dengan diberikan kemampuan macam-macam lah tentang kebaikan, ya kuncinya satu aja, kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini pingin dapat kebaikan, pingin jadi orang baik, pingin jadi orang hebat, tapi kitanya kerdil. Maksudnya kerdil itu apa? Kayaknya kalau berbuat baik itu selalu ngitung gitu. Kenapa? Bagaimana ngitungnya? Kalau kita berbuat baik, ini orang ini baik apa enggak? Kan begitu. Kalau kita ini, kalau misalnya enggak cocok dengan orangnya, kagak jadi kita berbuat baik. Padahal kan yang ngasih kebaikan kepada kita itu kan bukan orang. Yang bisa itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sering kali saya ucapkan. Jadi saya komunikasikan dengan istri saya pun saya begitu. Saya itu tidak akan pernah bisa memberikan kebaikan kepada kamu. Saya tidak akan pernah bisa membahagiakan kamu. Yang bisa memberikan kebaikan kepada kamu, yang bisa membahagiakan kamu itu hanya Allah. Maka tugas kita adalah berbuat baik karena Allah. Ini yang harus dicamkan Ibu. Dan menjalankan petunjuk Al-Qur'an itu enggak mudah gitu. Maksud enggak mudah itu enggak sekali dengar langsung dreng gitu. Enggak begitu. Yang pertama setelah kita ngaji nih. Ngaji kan Ibu nih ngaji nih udah dengar. Nanti nyampe rumah direnungin, dipikirin. Setelah kita masuk menjadi yakin, sebelum ngejalanin Ibu minta kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada saya untuk berbuat baik karena Engkau, karena saya mengharapkan kebaikan dari Engkau. Jadi minta kepada Allah. Kenapa? Yang punya kebaikan itu kan Allah. Makanya kan kadang-kadang kita dalam hidup ini hidup selalu pingin berkah. Yang namanya berkah ini kan apa? Kalau kata ulama berkah itu yang pertama berkumpulnya kebaikan. Setelah berkumpul itu kebaikan, tentunya kebaikan itu jadi bertambah kan begitu. Nah, supaya kumpul kebaikan pada diri kita, ya kita harus berbuat baik. Makanya kalau orang gak pernah berbuat baik, gak ada itu yang namanya cerita kebaikan, Bu. Makanya coba,
Misalnya ada orang pelit, nggak ada itu cerita orang pelit itu hidupnya baik, hidupnya berkah, nggak ada. Itu nggak masuk rumus Al-Quran. Tapi kalau orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah karena Allah, senantiasa menyayangi saudaranya karena Allah, senantiasa pingin membantu saudaranya karena Allah, itu akan berkumpul kebaikan pada mereka. Karena apa? Karena kebaikan dia jalanin. Jadi jangan kita ini hidup kayak orang Yahudi berkhayal. Jadi orang Yahudi itu kan pingin nguasain dunia, pingin mengatur ini, tapi dia keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang didapat bukan kebaikan, bukan cita-cita yang didapat, tapi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kata kunci kajian pada malam hari ini, berbuat baik karena Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus yakin. Harus apa, Bu? Harus yakin. Jadi saya berharap ibu-ibu yang ngaji di sini itu sudah tidak ada masalah dengan saudara, tidak punya masalah dengan tetangga, tidak punya masalah dengan teman. Artinya apa? Bukan berarti mereka tidak bermasalah kepada kita, tapi kitanya semangat untuk berbuat baik. Karena perilaku mereka itu tidak akan berdampak kepada kita. Mau kita dijelekin, mau dikecilin, mau diomongin apa, itu nggak bakal berdampak kepada kita. Tapi yang akan berdampak kepada kehidupan kita adalah perilaku kita. Kita berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada kita. Kita berbuat jahat, kejelekannya akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan setelah mengkaji ayat ini, kita diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keyakinan yang benar dalam memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sungguh-sungguh berjuang untuk menjalankan kebaikan-kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini dijadikan orang-orang yang baik, yang tempat berkumpulnya dan bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan ya wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatika warzuqna ridhaka wa taqwaka wa sahhirna khalqaka wa rizqaka wa asri'na bisarayana lutfika ya alim ya alimu ya alim. Alimna bi ilmika wa afhimna anka wa asmi'na minka wa basirna bika wa aqimna bisuhudika wa arifna tariqa ilaika wa hawwinha ilaina bi fadlika wa albisna libasa taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afaminkum. Assalamu alaikum